Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, selamat bergabung dalam press conference Indonesia Digital Popular Brand 2021 pada siang hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan selamat bergabung kepada Pak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia. Yang kedua, Ibu Susilawati Ningsih selaku Direktur Utama Info Brand Group. Yang ketiga, Bapak Panji Nurdiansyah selaku Editor-in-Chief Infobrand.id. Selanjutnya, Bapak Arif Munajat selaku Direktur Media Ads. Selanjutnya, Bapak Alek Iskandar selaku CEO Infocus Digital Marketing Consultant. Selanjutnya, Ibu Almira Sinantia selaku Managing Director at DMID Group. Selanjutnya, ada Bapak Sabto Adiputro selaku Product Manager Aqua Japan. Ada Bapak Luki Nugroho selaku Marketing Direktur PT Fajar Lestari Sejati Dixon. Selanjutnya ada Ibu Saskia Damanik selaku Digital Manager ICE Group Holding Ltd. Selanjutnya ada Ibu Dini Sari selaku Marketing Manager PT Citycon Nusantara Industries. Dan para achiever Indonesia Digital Popular Brand 2021. Serta tidak lupa saya ucapkan selamat siang kepada rekan-rekan media dari Media Indonesia, Tempo, Suara Merdeka, Industri.co.id, Berita 1, Tribun News, JPNN, iNews, Warta Ekonomi, Sindo News, serta media partner yang telah bergabung dan bekerja sama dengan kami ada Lampung Media Online, Warta Tasik, Sinar Jambi, Klik Samarinda, Lintas Aceh, Radar News, Padek.Jawa Pos, sultengterkini.com, Bengkulu Interaktif, Barakata.id, dan suarapemerintah.id. Selama 1 jam ke depan, saya Agus Arianto akan memandu jalannya virtual press conference Indonesia Digital Popular Brand 2021 pada siang hari ini. Rekan-rekan media, perlu diketahui penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 kali ini merupakan sebuah penghargaan bergengsi bagi brand-brand di Indonesia yang telah sukses membangun popularitasnya serta meningkatkan aktivitas brandnya melalui media digital atau internet. Tentu saja, untuk menentukan peraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021, Trust & Co telah melakukan serangkaian proses penilaian. Seperti apa penilaiannya? Langsung saja saya undang Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia untuk memberikan penjelasan mengenai detail seperti apa penilaiannya. Silahkan Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu para achiever Indonesia Digital Popular Brand Award yang hadir pada kegiatan press conference pada siang hari ini. Yang berbahagia rekan-rekan media, baik media nasional maupun media daerah yang mengikuti kegiatan press conference pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini kita akan mengadakan kegiatan Indonesia Digital Popular Brand Award nanti tepat pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat secara virtual, dan ini merupakan kegiatan yang ke-21 kali Trust & Co bekerja sama dengan Infobrand dan juga IM Focus menyelenggarakan kegiatan Indonesia Digital Popular Brand Award. Ini merupakan sebuah pengakuan dan juga sebuah penghargaan bergengsi bagi brand-brand di Indonesia yang telah berhasil membangun popularitas, engagement, dan juga membangun relationnya dengan para konsumennya melalui internet dan juga masyarakat secara luas. Nah, kegiatan Indonesia Digital Popular Brand Award pada fase pertama tahun 2021 ini kami melakukan survei terhadap 150 kategori produk Bapak Ibu sekalian. Lebih dari 1.000 brand yang kami survei sepanjang periode survei yang kami lakukan, yaitu pada bulan Desember hingga Februari tahun 2021 ini gitu ya. Jadi Desember 2020 hingga Februari tahun 2021. Nah, kami bekerja sama dengan IM Focus, Digi Marketing Consultant selaku Google Certified Partner sebagai partner riset dari Trust & Co untuk menilai brand-brand mana yang layak mendapatkan penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini. Yang sangat menarik Bapak Ibu, di tengah pandemi COVID-19, Indonesia sudah memasuki 1 tahun lebih ya
Jadi dari awal Maret terjadi pandemi COVID-19, tentunya ini sudah berlangsung selama 1 tahun. Tentunya banyak sekali adaptasi perilaku konsumen terhadap mengakses suatu produk atau membeli suatu produk. Nah, perubahan perilaku konsumen itu tentunya perlu mendapat adaptasi dari brand-brand yang ada di Indonesia untuk tetap relevan dengan situasi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang kami lakukan, berdasarkan 3 aspek penilaian gitu ya, baik secara search engine based, social media based, dan juga website based, kami banyak menemukan berbagai data yang menarik yang nanti saya akan ungkapkan pada Bapak Ibu sekalian. Untuk metodologi survei nanti Pak Alex akan paparkan secara detail dan rinci dari proses survei sampai bagaimana pengambilan penilaiannya dan juga sampai pengumuman pada siang hari ini. Oke, Bapak Ibu, boleh saya sampaikan, mungkin bisa dibantu slide dari pihak panitia. Berdasarkan data dari 150 kategori produk yang kami survei, next. Nah, ini ada beberapa data yang menarik karena ini banyak rekan-rekan media yang hadir gitu ya. Berdasarkan kategori dengan visitor website terbanyak dari 150 kategori produk atau jasa yang kami survei sepanjang periode survei dari bulan Desember sampai Februari 2021, ternyata memang website dari marketplace paling banyak dikunjungi oleh para netizen atau pengguna internet gitu ya, sebesar 312.976.758 gitu ya. Yang kedua, kategori internet banking, ini juga mereka mengakses berbagai informasi mengenai internet banking sebesar 95 juta lebih. Yang kedua, kategori KPR, ternyata di tengah pandemi, KPR juga mendapat perhatian, diakses websitenya sebesar 30,8 juta. Dilanjutkan oleh SIM card prabayar 18,7, kategori produk di smartphone gitu ya, itu 9 juta, sampai kategori yang ke-10 adalah di AC, itu 3,9 juta. Nah, ini data-data yang terungkap berdasarkan dari 150 kategori produk atau jasa yang kami survei untuk penilaian Indonesia Digital Popular Brand Award pada fase ini gitu ya. Next. Nah, untuk kategori ulasan di internet gitu ya, jadi para netizen juga mengulas atau membicarakan atau menyebut brand dari brand-brand yang kami survei, lebih dari 1.000 brand yang kami survei. Memang kategori pertama masih ditempati di kategori marketplace sebesar 203 juta lebih gitu ya. Yang kedua adalah online transportation, ketiga adalah kategori laptop gitu ya, sampai ke tabungan syariah. Jadi data-data yang kami munculkan ini top 10-nya gitu ya, dari 150 kategori produk atau jasa yang kami lakukan survei sepanjang periode survei yang kami lakukan. Next. Nah, untuk kategori brand-brand yang dicari di internet, memang masih mendominasi adalah brand-brand di kategori marketplace gitu ya, sebanyak 11,5 juta gitu ya. Internet banking 639.100. Yang ketiga adalah marketplace untuk khusus fashion ada 506.000 sekian gitu ya. Jadi ini adalah beberapa data yang berhasil kami capture berdasarkan survei dari Indonesia Digital Popular Brand Index pada tahun 2021. Nah, kita tahu bahwa internet atau pandemi telah merubah perilaku konsumen gitu ya, terutama dalam mengakses atau membeli suatu produk gitu ya, membeli suatu produk. Kalau saya perhatikan gitu ya, internet juga memudahkan para prinsipal atau pemilik brand untuk memasarkan produk atau jasanya gitu ya, tidak hanya berbasis melalui sosial media saja, tapi juga mereka banyak juga sudah membuat official store di Indonesia. Kalau berdasarkan data yang kami miliki, ada 5.000 lebih official store yang lebih brand yang memiliki official store di beberapa marketplace, khususnya marketplace teratas di Indonesia. Saya kira tren perubahan ini perlu kita sikapi supaya
kita bisa tetap relevan dengan situasi yang terjadi. Nah, terakhir saya ucapkan juga selamat kepada brand-brand peraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun 2021 ini gitu ya. Ini adalah sebagian gitu ya dari ratusan brand yang memenangkan penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award tahun 2021. Yang pertama ada Ice untuk kategori es krim, yang kedua ada Aqua Japan untuk kategori lemari es, ketiga ada Dexon untuk kategori handle pintu, keempat ada Ricis Nabati untuk kategori wafer, kelima ada Prudential untuk kategori perusahaan asuransi, asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Yang keenam ada Fitbar untuk kategori snack bar. Yang ketujuh ada Citycon untuk kategori bata ringan. Yang kedelapan ada Nusa Best untuk kategori atap fiber semen. Yang kesembilan ada Nusa Board untuk kategori kalsium silicate board. Yang kesepuluh ada Campina untuk kategori es krim. Yang kesebelas ada Softtech untuk kategori pembalut wanita. Yang ke-12 ada Fatigon untuk kategori multivitamin. Yang ke-14 ada Oxon untuk kategori hand blender. Yang ke-15 ada Buff untuk kategori leasing mobil. Nah, ini baru sebagian kecil dari ratusan brand yang mendapat penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini. Saya kira dari saya sebagai pembuka kegiatan Indonesia Digital Popular Brand Award untuk press conference pada siang hari ini, saya ucapkan selamat buat para achiever dan juga maju terus brand-brand di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan media, demikian tadi penyampaian bagaimana Trust & Co melakukan penilaian terhadap brand-brand sehingga mereka dapat memenangkan penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun 2021 ini. Terima kasih Pak Tri atas penjelasannya. Berikutnya akan dilakukan pemaparan oleh Pak Alex Iskandar selaku CEO Infocus Digi Marketing. Beliau akan menyampaikan mengenai strategi pemasaran di era pandemi COVID-19. Silakan Pak Alex. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, para achievers dan rekan media yang saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Tri, Ibu Susi, dan semua Bapak Ibu yang hadir pada acara ini. Perkenankan kami dari IM Focus Digital Consultant untuk menyampaikan apa yang telah kami lakukan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021 sehingga sampai kepada acara ini. Sebelum pemaparan metodologi penilaian, kami ingin berbagi strategi pemasaran di masa pandemi ini. Seperti kita ketahui, pandemi telah berubah cara kita berbisnis dan berpromosi. Oke, antisipasinya seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus adaptasi dengan pandemi ini. Kita harus mempermudah pelanggan dan buat mereka nyaman. Transaksinya yang aman, semua digitalisasi dan contactless. Kedua, kita harus tetap terhubung dengan calon customers kita atau customers kita online. Pelanggan dan calon pelanggan Anda ada di medsos atau di platform online lainnya. Kita harus 24/7 tetap terhubung. Ya. Ketiga, ini penting sekali, kita harus think like customers. Kita harus berpikir seperti customers kita. Mereka ini sukanya apa? Ya. Customers telah berubah. Bisnis kita juga tidak boleh sama. Kita harus menyesuaikan Bapak Ibu. Ya. Keempat, kita harus sesuaikan penawaran. Ya. Baik dari sisi harga, porsinya, packagingnya, cara deliverynya, tentunya disesuaikan dengan protokol kesehatan. Ya. Kelima, yang terakhir, yang paling penting, kita harus tetap promosi. Dalam hal ini, promosi digital. Ya, banyak yang bertanya kepada saya, di masa-masa sulit ini, apakah kita tetap harus berpromosi? Tentunya iya, kita harus promosi. Ya. Nah, solusi cepatnya adalah promosi digital marketing. Ya, ada yang namanya Google Display Network Ads, ada yang Google Text Ads, ada YouTube Ads, ada Facebook Ads. Kita bahas. Nah, kalau Google Display Ads ya, ini biayanya sangat terjangkau Bapak Ibu ya.
Kalau kita lihat misalnya portal berita seperti CNN, Detik, Kompas.com, banyak banner-banner ini sebetulnya kebanyakan adalah Google Display Ads ya. Biayanya sangat terjangkau, fleksibel. Bayar hanya jika ada yang klik. Tetapi meskipun tidak diklik atau tidak bayar, branding kita tetap jalan, tetap dilihat ya. Jika kita tidak beriklan, sales atau branding akan diambil oleh kompetitor yang lain. Oleh karena itu kita tetap harus berpromosi secara digital. Ya, pameran mobil misalnya itu menciptakan kerumunan yang luar biasa, tapi dengan adanya online kita bisa lakukan virtual pameran mobil. Ya, dan ini sudah dilakukan. Di zaman mega informasi ini siapa yang sering tampil itu akan jadi favorit Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu masih ingat Agoda ya, dulu terkenal sekali. Tapi sekarang ini sudah hampir dilupakan karena jarang promosi. Ya. Kemudian ada yang namanya Google Text Ads. Ini adalah iklan baris yang di Google. Banyak istilah kan kalau mau tanya apa-apa, cari apa-apa, carinya di Google. Nah, kalau calon pelanggan Anda mencari sesuatu, misalnya dalam hal ini keyword dari kompetitor, Ace Hardware. Nomor 1 bukan Ace Hardware-nya malah. Ini adalah kompetitornya. Ini jeli melihat peluang. Dan ini kita bisa lakukan. Kita bisa beriklan dengan membidik kata-kata kunci kompetitor kita bahkan. Ya, ini sangat efektif Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, salah satu klien kami itu bahkan di masa-masa sulit ini mendapatkan lebih dari 100 calon customer baru ya, karena dia jeli melihat peluang, dia cari negara yang tidak begitu parah COVID-nya, gunakan Google Ads ya, bisa mendapatkan customer baru di tengah krisis, bahkan sudah ekspor ke 90 negara ya. Jadi kita harus jeli melihat peluang, jangan terlena di pandemi ini. Kemudian ada yang namanya YouTube Ads. YouTube Ads ini saran kami adalah buat virtual tours untuk bisnis Anda. Branding dulu, sales akan menyusul Bapak Ibu. Dalam hal ini misalnya saya suka kuliner, algoritmanya Google tahu ya, saya disuguhkan oleh kecap ABC iklannya. Ya, ini cocok sebetulnya untuk semua bisnis, travel, properti, kuliner, otomotif dan semuanya. Jika COVID sudah selesai, ya customer yang siap belanja sudah akan tahu produk Anda atau merek Anda. Nah, selanjutnya adalah Facebook dan Instagram Ads ya. Ini juga cocok sekali untuk branding, impulse buying dan based on interest. Karena saya sukanya makanan ya, kuliner, waktu saya buka akun saya ini yang tersuguhkan ya, makanan-makanan yang lezat. Ini Facebook dan Instagram adalah big market Bapak Ibu. Ini adalah ready to buy customers based on interest. Kita bisa beriklan di sini, berpromosi secara digital dengan harga yang sangat terjangkau namun efektif. Ya, banyak sekali netizen ini 4 jam, 5 jam, bahkan 8 jam sehari itu terhubung online di sosmed. Kita harus bisa menjangkau mereka. Nah, summary-nya adalah pertama kita harus adaptasi, kita harus tetap promosi ya. Iklan sekarang secara digital, sesuaikan budget Anda. Kedua, yang paling penting adalah permudah pelanggan. Contactless, higienisnya, packagingnya, deliverynya diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan pelanggan. Ya. Ketiga, selagi masa-masa sulit ini kita harus datang secara virtual kepada mereka. Ya. Begitu COVID selesai, ekonomi pulih, bisnis Anda sudah ada di depan Bapak Ibu. Ya, sukses akan menyusul. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Salam digital. Ya, baiklah rekan-rekan media, demikian tadi pemaparan dari Pak Alex bagaimana cara sebuah brand melakukan marketing atau pemasaran di ranah digital. Semoga pemaparan tersebut bermanfaat bagi para pelaku brand, terutama yang bergabung dalam acara pada siang hari ini. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media, bagi yang akan bertanya, bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom Q&A atau kolom chat. Rekan-rekan media sudah bergabung pula
pada siang hari ini di tengah-tengah kita ada 4 perwakilan Achiever Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Mereka adalah pertama Bapak Sabto Adiputro selaku Product Manager Aqua Japan. Berikutnya ada Bapak Luki Nugroho selaku Marketing Director PT Fajar Lestari Sejati atau dengan brand Dixon. Berikutnya ada Ibu Saskia Damanik selaku Digital Manager ICE Group Holding Pte Ltd. Selanjutnya ada Ibu Dini Sari selaku Marketing Manager PT Citycon Nusantara Industries. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Yang pertama, saya akan ngobrol dengan Bapak Sabto Adiputro. Bisa ditayangkan videonya, Bapak Sabto? Ya. Ya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya. Pak, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai apa yang sudah dilakukan oleh brand Aqua Japan, terutama untuk memaksimalkan digital marketing untuk marketing gitu, Pak. Mungkin bisa diawali dengan selama pandemi ini telah mendorong aktivitas stay at home, di mana menyimpan stok makanan di rumah sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Apakah aktivitas tersebut mendorong permintaan terhadap lemari es, Bapak? Di mana produk lemari es dari brand Aqua Japan ini telah mendapatkan pengakuan sebagai Digital Popular Brand Award pada penghargaan siang hari ini, Bapak. Bisa dijelaskan? Ya, benar sekali. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang di 2020 ini kemarin memang sebenarnya lemari es Aqua Japan itu sudah mempersiapkan dengan line up yang semakin lengkap dari 1 pintu hingga 4 pintu dari kapasitas 100 hingga 600 liter. Dan per 50 liternya itu kita ada produknya berikut dengan variannya dan juga fitur-fitur uniknya seperti AC Room, Magic Room yang mendukung berbagai macam kebutuhan. Jadi dengan kelengkapan produk ini juga kita didukung komunikasi marketing dan program promosi menarik sehingga penjualan kita di tahun lalu itu bisa growth di atas 15%, di mana market sebenarnya masih minus 7%. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin bisa dijelaskan mengenai bagaimana strategi Aqua Japan memanfaatkan platform digital gitu Pak untuk melakukan branding dan marketingnya gitu kan. Kita tahu kan ada tadi dijelaskan oleh Pak Tri bahwa website bis seperti itu. Ada platform-platform media sosial yang sangat efektif untuk melakukan marketing di sana gitu Pak. Bisa dijelaskan apa yang dilakukan Aqua Japan gitu Pak untuk memanfaatkan platform tersebut? Ya, sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Tri tadi bahwa memang sejak 2017 media digital itu sudah kita pakai untuk mengkomunikasikan brand. Jadi kita tahu untuk perkembangan teknologi itu membuat jarak brand dengan konsumen itu memang menjadi lebih dekat dan singkat. Jadi kami selalu menghadirkan informasi terkini dan terus memberikan edukasi tentang brand atau merek kita dan produk kami kepada konsumen setiap harinya. Dengan begini konsumen menjadi kenal dengan brand atau dengan brand kami serta dengan mudah untuk mendapatkan informasi produk, di mana mereka bisa mendapatkan produk, kemudian promosinya dan hal-hal yang mereka butuhkan tentang produk itu sendiri. Terlebih setiap pertanyaan dari konsumen, tidak lebih dari 2 jam kami sudah menjawab dan memberikan informasi mengenai pertanyaan dari konsumen tersebut. Iya. Oke, satu lagi Pak, kira-kira dampak positif seperti apa sih Pak yang sudah dirasakan oleh Aqua Japan gitu kan, yang memanfaatkan platform digital itu tadi? Apakah kemudian penjualannya meningkat atau apakah banyak yang bertanya-tanya atau bisa dibilang kepo mengenai produk-produk Aqua Japan gitu Pak? Bisa diceritakan Pak mungkin? Iya, satu contoh kecil bahwa konsumen datang ke toko itu sudah menyebutkan nama model dari lemari es Aqua Japan. Biasanya konsumen hanya bertanya ke toko, saya mau mencari lemari es 2 pintu atau 4 pintu. Tapi dengan informasi yang sudah kita sampaikan sebelumnya, karena konsumen juga tidak ingin membuang waktu di toko, mereka
sudah mencari informasi sebelumnya di website atau digital platform kita yang lain. Seperti itu. Oke. Kemudian juga promosi-promosi yang kita sampaikan itu juga membuat konsumen lebih yakin dengan untuk memutuskan untuk membeli produk kita. Itu sih yang terasa dengan memanfaatkan dunia digital ini. Ya baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga dengan penghargaan kali ini lebih meningkatkan aktivitas brandnya seperti yang telah dilaksanakan tadi ya Pak ya. Selanjutnya saya akan menyapa Bapak Luki Nugroho selaku Marketing Direktur PT Fajar Lestari Sejati untuk brand Dexon. Bisa ditampilkan? Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Ya. Pak, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai brandnya nih Pak. Mungkin handle pintu itu boleh dibilang sebagai segmen market yang spesifik tapi juga unik gitu Pak. Gitu ya Pak ya. Dimana spesifik karena hanya developer atau tukang yang membelinya gitu Pak. Terus unik karena banyak hal yang biasanya pembeli rumah atau membeli rumah tidak melihat handle pintunya gitu Pak. Sementara model handle pintu itu terus berubah gitu kan. Kalau kita lihat di akun media sosialnya Dexon ini unik-unik gitu Pak. Nah, tapi orang memasang handle pintu itu pun hanya sekali aja Pak, dan mereka hanya mengganti ketika rusak gitu. Nah, melihat perilaku yang seperti itu Pak, kira-kira bagaimana Dexon memanfaatkan platform media digitalnya untuk menciptakan permintaan Pak? Ya. Baik Pak. Jadi memang saya setuju Pak dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa ini satu pintu, mungkin satu handle, orang beli, sudah nggak beli-beli lagi gitu kan. Tapi memang satu hal yang unik, ya benar juga gitu. Karena uniknya apa? Dalam pembangunan satu buah rumah, itu berapa sih nilai sebuah handle? Tentunya kecil sekali. Kalau menurut saya bisa 0,01% kali dari nilai pembangunan rumah untuk kunci-kuncinya dan sebagainya. Tapi yang unik itu sebetulnya adalah dari sekian mungkin nilai miliaran rumah tersebut, itu yang dipegang setiap hari, setiap saat dan sebagainya keluar masuk pintu rumah itu cuma handle-nya aja sama handle kuncinya lah itu yang dibutuhkan sekali. Jadi satu juga nyangkut mengenai security, satu hal juga menyangkut mengenai safety. Nah ini unik loh, uniknya ada di situ dengan nilai yang kecil, ya kan? Nilai yang kecil. Nah terus kita juga bisa bayangkan kenapa kok Dexon ini menyiapkan beragam-ragam. Wah kalau lihat itemnya mungkin bisa 4.000 item ya, cukup banyak sekali, belum masalah warna dan sebagainya. Ya, kenapa kok harus kita siapkan sedemikian banyaknya dan beragamnya gitu. Nah tentunya ini juga berkaitan dengan desain rumah yang tentunya juga disesuaikan dengan karakter perencananya maupun desainernya ya tentunya maupun pemiliknya. Jadi kan banyak tipe-tipe rumah sekarang, ada yang minimalis, ada yang masih klasik, ada yang semi klasik dan sebagainya. Jadi kita harapkan dengan Dexon menyediakan berbagai macam ragam model maupun warna dan sebagainya, ya diharapkan bisa membantu untuk perencana maupun owner itu memiliki satu hal yang sesuai dengan selera sehingga mereka keluar masuk rumah itu nyaman gitu kan. Nah ini yang saya bilang ya uniknya sebetulnya ada di situ gitu kan. Nah terus juga Dexon sendiri mengembangkan terus-menerus tentang aksesoris untuk pintu dan jendela ini karena memang kami di bidangnya. Jadi mengenai sekarang kalau sudah lengkap nih ya, kalau kita bilang pintu kayu ada, pintu besi ada aksesorisnya ya kan. Terus sampai pintu kaca ada, pintu UPVC ada. Kelihatannya nggak ada, cuma satu Mas, pintu surga ya kan, pintu surga yang kita nggak punya kuncinya. Nah ini hal-hal yang terus kami kembangkan.
Nah, terus kami juga lihat dari pandemi ini tadi juga sudah dipaparkan ya tadi ya mengenai itu Pak Alek ya, sepertinya Pak. Itu juga saya setuju bahwa memang harus terus-menerus dipromosikan atau diperdengarkan dan sebagainya. Itu saya setuju karena di masa pandemi kemarin maupun sekarang ini Dexem juga nggak pernah putus, nggak pernah berhenti. Kami tetap aktif, tetap semangat bahwa percaya bahwa pandemi ini pun akan segera berakhir. Maka dengan masa pandemi kemarin itu juga terjadi banyak perubahan-perubahan. Salah satunya adalah teknologi digital. Itu akhirnya jauh di pasar itu semua terpaksa dan dipaksa oleh keadaan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas digital. Nah, dengan teknologi ini tentunya ya Dexem juga terus-menerus memanfaatkan teknologi ini sehingga kami bisa berhubungan terus dengan para pelanggan dan sebagainya yang hampir dikatakan pada saat ini pun kami juga ada sumsum, ada beberapa nih pada saat yang sama ini gitu kan. Itu malah kalau saya lihat dengan digital ini terpaksa dan dipaksa bahwa lebih cepat dari apa yang mungkin 5 tahun yang lalu saya planning kelihatannya bisa-bisa baru 2023 ke atas itu baru akan masuk ke digital itu sekuat itu. Ternyata tidak ya kan, ternyata malah pandemi justru 2020 pemanfaatan digital marketing itu justru menurut saya luar biasa sekali. Ya, saya rasa di salah satu hal yang saya bisa berikan sehingga kami tetap berusaha tetap menjadi market leader lah hingga saat ini. Kami berharap demikian terus. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak Luki atas penjelasannya Pak. Satu lagi pertanyaan Pak. Ngomong-ngomong soal digital, sekarang ini sudah banyak handle pintu yang dimodifikasi dengan teknologi digital gitu Pak ya. Kalau Bapak sendiri bagaimana sih Pak mengenai tren handle pintu digital saat ini gitu Pak? Dan permintaannya seperti apa Pak? Ya, kalau saya lihat sih tren ini sangat luar biasa ya Pak, karena memang di kota-kota besar akhirnya juga akan seperti di luar negeri juga. Mungkin di luar negeri akan jauh lebih maju atau lebih dahulu menggunakan dengan digital ya, elektronik seperti itu. Nah, Dexem juga kembangkan ini sangat luar biasa dan ya dipacu juga semangat bahwa ini harus lebih canggih dan lebih canggih. Ini kelihatannya kalau saya melihat malah hampir setiap 4-6 bulan sekali itu selalu ada update teknologi-teknologi yang lebih canggih dan sebagainya. Dan ke depan menurut saya juga akan terus gitu kan, akan terus berkembang dan berkembang. Karena sekarang juga sudah bisa apa nih ya, kita ngomong connect semua gitu kan. Jadi misalkan nih saya punya untuk membuka pintu, berarti saya sudah nggak perlu lagi namanya saya investasi namanya menggunakan kartu dan sebagainya yang saya harus beli kartunya. Sekarang kan sudah nggak perlu lagi. Jadi yang sekarang adalah saya bisa menggunakan iktp saya. Nah, ini kan sudah berlaku, artinya kita juga lebih irit dan sebagainya. Terus dengan e-tolcard, nah, bisa juga dengan kartu kredit, nah, bisa juga. Kalau semua itu kita tidak lupa membawa atau dan sebagainya, menggunakan finger bisa juga. Jadi banyak sekali gitu kan, bisa menggunakan kartu, terus menggunakan finger, iktp, e-tolcard dan sebagainya. Terus kalau kita masih di situ nggak bawa, kita masih bisa menggunakan apa? Handphone. Nah, bahkan handphone kalau kita lupa bawa pun, mungkin kita bisa minta tolong teman untuk menghubungkan ke keluarga kita yang ada di luar kota sekalipun untuk membuka pintu hanya untuk kita masuk. Itu bisa diakses sekarang. Wah, luar biasa. Dexem juga berkembangnya adalah sampai seperti itu. Jadi sudah nggak perlu membuka itu harus kirim orang untuk membukakan pintu dan sebagainya, sudah nggak perlu juga. Nah, ini dikembangkan. Tapi saya melihat juga
ini belum seberapa dengan manualnya, karena manual itu sepertinya juga nggak akan pernah bisa hilang ya keseluruhannya, karena kita ada hal-hal tertentu atau pintu-pintu tertentu yang tidak menggunakan atau tidak memerlukan elektronik, jadi harus menggunakan manual dan sebagainya, karena tetap bagaimanapun elektronik juga pasti lebih mahal dan sebagainya. Nah, Dexon akan kembangkan terus mengenai smart door lock-nya, itu pasti akan berinovasi dan terus akan dikembangkan dan berharap semakin canggih. Sekarang kan canggih ya, karena sudah bisa berkaitan dengan CCTV, bisa berkaitan juga lampu, mungkin ke depan-depan lebih pasti fiturnya akan lebih luar biasa. Itu sekarang nggak hanya kantoran saja, rumah tinggal, gedung dan sebagainya, sudah canggih-canggih. Dan saya percaya bahwa generasi milenial ini pasti akan lebih nyaman kalau menggunakan elektronik. Kalau saya sendiri masih banyak menggunakannya manual gitu kan. Mungkin lebih kebiasaan ya, kebiasaan jadi lebih mantap gitu. Ya, saya rasa itu, Mbak. Iya, terima kasih Pak Luki atas penjelasannya. Tapi mungkin yang pasti secanggih apapun tetap tidak bisa untuk membuka pintu surga gitu ya Pak ya. Selanjutnya kita juga Oke, berikutnya kita akan berbincang dengan Ibu Saskia Damanik selaku Digital Manager ICE Group Holding Pte Ltd. Selamat siang, Ibu Saskia. Selamat siang, Pak. Ya. Selamat siang semuanya. Ya, siang, Bu. Bu, saya akan bertanya, Bu. Kalau melihat Instagram ICE ini cukup menarik, Bu. Sebelum kemarin saya sudah coba cek Instagramnya ICE gitu kan. Postingannya sangat banyak sekali gitu, Bu. Sepertinya ini sudah sangat ahli dalam mengelola media sosialnya untuk meningkatkan marketing untuk kegiatan branding dan marketingnya gitu, Bu. Nah, soalnya kalau saya lihat sendiri sudah ada lebih dari 800 postingan, Bu, dengan followernya juga sudah sangat banyak. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sih, Bu, cara ICE untuk memproduksi konten-konten tersebut? Apakah memerlukan tim khusus, Bu? Ya, oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jangan cuma dilihat aja Pak postingannya, tapi di-follow juga Instagram ICE-nya ya Pak. Gitu. Jadi sebenarnya ICE ini sendiri telah membentuk departemen marketing dan komunikasi digital itu sejak tahun 2017 gitu ya. Karena memang kan kita baru bermula ada di Indonesia itu sekitar tahun 2015-2016. Nah, langkah kami ini pasti tentu awalnya masih mengalami keterbatasan gitu, di dunia digital karena memang kami perlu beradaptasi, terutama perusahaan ICE sendiri berawal dari perusahaan konvensional kurang lebih seperti itu. Nah, tapi seiring waktu berjalan di tahun 2019 itu kami merasa memang harus lebih serius membenahi tim digital, oleh karena itu kami merekrut talenta berpengalaman di bidangnya. Tapi proses perkembangan ICE di dunia digital ini, termasuk dalam hal tadi pembuat konten ini, tidak lepas daripada kerjasama kami dengan agensi terkemuka di industrinya, gitu ya. Bahwa agensi-agensi ini telah membantu ICE sebagai partner dalam menjalankan pekerjaan, juga mengintegrasikan sumber daya dan juga aset digital yang kami punya, gitu, untuk memaksimalkannya lagi, gitu ya. Dan ICE sendiri juga masih terus belajar dan terus beradaptasi sampai saat ini, gitu. Nah, untuk memenuhi permintaan konsumen dengan cara yang lebih mudah dan efisien, ya khususnya di era digital ini, buat kami ICE konten itu adalah menjadi peluru yang utama, gitu ya. Dan khususnya konten-konten ini yang kemudian kami komunikasikan di digital, khususnya di sosial media, gitu. Karena kami merasa saat ini fokus terkuat kami memang masih di sosial media, seperti itu. Nah, selain itu perusahaan itu juga banyak fokus kita kepada engagement atau keterlibatan konsumen yang bergerak dari sudut pandang konsumennya sendiri, gitu. Jadi pada saat yang sama kita keterhubungan dengan konsumen, komunikasi brand, produk dan kampanye itu akan merasa lebih baik lah melalui konten-konten ini. Kurang lebih itu jawabannya sih Pak. Bu, kira-kira konten-konten seperti apa sih Bu yang bisa mempengaruhi atau meningkatkan awareness masyarakat terhadap ICE gitu Bu? Oke.
seperti yang sudah saya infokan juga tadi, bahwa karena konten ini peluru utama kami di komunikasi digital, oleh karena itu konten-konten yang sebelum kami publikasikan, kami itu melalui beberapa langkah gitu ya. Yang pertama, kami berusaha untuk be current and stay current. Dalam artian karena ICE itu kan perusahaan food and beverages di mana memang sangat lekat dengan kebutuhan, dengan gaya hidup gitu ya, dengan lifestyle gitu. Jadi perubahan akan tren, lifestyle, teknologi itu akan terus berubah secara cepat seperti itu. Jadi ICE sendiri akan mencoba mencari tahu tentang inovasi, tentang tren, peluang, bahkan kemungkinan tantangan yang bisa kita hadapi di depannya seperti itu. Jadi ICE itu harus bisa mampu menempatkan diri kita nih lagi berada di posisi yang mana, sehingga kita buka mata terus lah, buka mata, buka telinga seperti itu. Kemudian yang kedua adalah oleh karena tadi be current dan stay current, kami berusaha untuk memahami audiens kami. Dalam artian kalau kata bahasa Inggrisnya put yourself in his or her shoes gitu ya. Jadi kita mencoba untuk selalu menggali apa yang diminati atau menjadi motivasinya si audiens gitu, dalam ketika dia mengakses sebuah sosial media, kira-kira dia ketertarikannya kenapa, dia mau cari tahu tentang apa gitu, dan kita harus tahu segala aspek kehidupan kira-kira gitu ya, yang mencakup nanti kita cari kebutuhannya yang sesuai dengan ICE. Nah dari sini biasanya kita mencari nih kebutuhan mereka dengan mengorelasikannya dengan konten yang kita produksi itu tadi seperti itu. Nah yang kemudian juga nggak boleh kalah pentingnya adalah kita harus bisa set goals atau objektif yang jelas supaya ini bisa mencapai apa yang kita lakukan nantinya kalau karena kan digital itu bukan hanya digital sendiri gitu, tapi kita juga membantu banyak divisi berkomunikasi melalui digital itu sendiri gitu ya. Jadi apa yang diinginkan oleh perusahaan, visi dan misi itu juga harus sejalan semuanya dengan konten-konten yang kita produksi. Lalu kemudian ICE juga membuat strategi digital dulu, content mapping. Saya pikir ini hal-hal yang cukup lumrah dilakukan oleh banyak brand yang sudah besar di digital, dan ini seperti menjadi peta petunjuk kita berjalan, content mapping dan juga strategi digital ini. Dan biasanya kami memang bekerja sama dengan agensi partner kami untuk menyiapkan topik dan konsep yang terbaik gitu ya untuk setiap konten, termasuk menentukan waktu posting gitu, karena ini juga sangat penting buat kami. Lalu yang berikutnya juga evaluasi berkala, baik itu keberadaan media sosial ICE-nya sendiri, kemudian menganalisa kondisi sosial media atau digital brand lain, baik brand yang berada di industri yang sama maupun di industri yang berbeda dengan kami. Gitu. Dan kemudian juga melakukan measurement atau pengukuran, analisa, evaluasi, dan optimisasi untuk setiap konten yang sudah kami produksi maupun yang nantinya akan berjalan lagi gitu ya. Jadi kita tahu lah gitu positif negatifnya untuk menjadi lebih baik lagi, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke Bu, baik Bu Saskia atas penjelasannya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan gitu, tapi karena keterbatasan waktu mungkin bisa disambung di lain kesempatan ya Bu ya. Berikutnya saya akan menyapa Ibu Dini Sari selaku Marketing Manager PT Citycon Nusantara Industries. Selamat siang Ibu Dini. Selamat siang, halo semua Bapak Ibu, teman-teman media. Bu, saya ingin bertanya nih Bu, selama pandemi kemarin kan properti boleh dibilang lesu gitu Bu ya. Sementara Citycon ini atau produk bata ringan ini kira-kira bagaimana Bu permintaannya dengan kondisi permintaan properti yang lesu sendiri Bu? Sama dong. Oke, iya. Akhirnya artinya bagaimana Citycon menyiasati situasi tersebut, Bu? Beruntungnya kami di Citycon ini kita brand yang sudah cukup established, jadi sedown-downnya penjualan tuh ya nggak down-down banget gitu ya. Jadi kita mensiasatinya dengan memperbanyak kegiatan digital tentunya. Sebelumnya saya minta maaf dulu nih, saya satu-satunya yang pakai masker karena saya posisi di pabrik dan kami harus menggunakan masker ini selama kami di area pabrik ya Bapak Ibu. Kalau untuk penjualan kita sekarang kebanyakan menggunakan investasi ilmu Pak. Jadi kita memanfaatkan platform-platform digital ini untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Bukan cuma di sosmed kita, tapi kita juga banyak membuat webinar-webinar yang tujuannya mungkin ke akademisi dan juga ke teman-teman asosiasi. Itu sih kuncinya. Oke. Ya,
pertanyaan berikutnya sepertinya udah terjawab oleh Ibu. Mungkin bisa diceritakan Bu mengenai konten-konten yang disampaikan di media sosial barangkali, atau Ibu tadi sudah menyebut bahwa melakukan webinar-webinar gitu ya Bu ya. Apa Bu konten-konten yang disampaikan ke masyarakat Bu sehingga ya dapat meningkatkan permintaannya gitu Bu? Kontennya terutama edukasi sih Pak kalau kami. Jadi bukan cuma cara memasang bata, tidak sempit itu, tetapi kita juga memberikan konten-konten kalau mau melakukan renovasi apa yang dilakukan, kemudian berkembang ke topik-topik lain. Kalau mau bikin kitchen ukurannya berapa, yang seperti itu sih yang praktis-praktis, dan ternyata itu konten yang disukai karena sekarang mungkin banyak orang yang work from home dan mereka memanfaatkan waktunya untuk renovasi kecil-kecilan di rumah. Seperti itu. Sebenarnya jadi target utama siapa sih Bu? End user atau mereka developer atau pemborong gitu Bu? Kalau untuk sosmed tentunya end user Pak. Tapi kami juga menggandeng partner-partner kita. Jadi Bapak Ibu kalau sempat nanti kunjungi YouTube kami. Kami ini sekarang juga mulai bekerja sama untuk istilahnya saling mengangkat dengan partner-partner kami, toko-toko, kemudian kontraktor-kontraktor. Jadi kita punya program-program yang memang kunjungan ke proyek dan kunjungan ke toko, kemudian kita promote di YouTube kita. Baik Ibu Dini, terima kasih atas penjelasannya Bu. Kita narasumber pada siang hari ini sudah habis gitu. Saya akan beralih ke Pak Tri Raharjo, mungkin bisa membuat kesimpulan Pak mengenai apa yang sudah disampaikan oleh keempat narasumber tadi yang sudah mereka sampaikan tadi Pak. Bagaimana Pak kira-kira? Oke, saya kira sangat menarik apa yang dipaparkan keempat narasumber kita gitu ya. Satu, mereka betul-betul memang mempersiapkan secara khusus bagaimana mereka melakukan aktivitas branding dan marketing secara digital, baik melalui sosial media, baik melalui marketplace atau sarana yang lain. Ini menjadi poin penting kenapa ketika masa pandemi tadi Pak Luki sampaikan gitu ya, bahwa kita dipaksa atau kita terpaksa. Betul, saya kira memang ketika masa pandemi yang kita proyeksikan mungkin digitalisasi itu lebih lama, tapi ternyata kita dipercepat dengan adanya pandemi. Ini merupakan suatu pembelajaran yang sangat menarik dan juga kita perlu adaptasi dengan cepat. Yang kedua adalah kita creating content gitu ya. Tadi dari AIS juga menyampaikan meng-create suatu konten dengan bekerja sama dengan agensi yang memang sangat expert di sana dan membuat suatu konten-konten yang sangat relevan dengan target market yang mereka bidik gitu ya. Saya kira kuncinya memang ketika kita bersosial media tentunya adalah content is king gitu ya, sehingga kita harus membuat konten-konten yang sifatnya baik, sifatnya edukatif atau sifatnya promosi atau sifatnya engagement dengan konsumen atau calon konsumen kita. Yang ketiga kalau saya melihat juga adalah relevance dengan situasi yang sekarang memang suka tidak suka mau tidak mau kita harus melakukan adaptasi terhadap bisnis kita. Tidak hanya dari sisi aktivitas digital marketing, juga tadi juga secara teknologi kita perlu melakukan adaptasi. Hal itu juga dilakukan oleh Dexon misalkan gitu ya. Dexon melakukan dengan berbagai teknologinya sehingga mempermudah konsumen untuk dengan fitur-fitur digital secara teknologi sehingga memudahkan dan memberikan nilai tambah buat produk tersebut. Saya kira itu yang dilakukan oleh brand-brand yang di Indonesia. Saya kira ke depan penggunaan digitalisasi akan semakin masif gitu ya, akan semakin marak. Kenapa? Karena satu, pengguna internet di Indonesia sudah menyentuh 70% lebih dari penetrasi penduduk Indonesia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah setelah masa pandemi atau sekarang masa pandemi sekalipun gitu ya, kebiasaan atau perilaku konsumen yang sudah terbiasa berbelanja secara online atau mengakses produk secara online itu juga akan berpengaruh baik penjualan langsung secara online maupun berpengaruh terhadap penjualan secara offline gitu ya. Tadi juga disebut oleh Aqua Japan gitu ya, ketika konsumen mencari suatu produk tertentu gitu ya, mereka
ketika datang ke toko, misalkan mereka tidak tanya dari awal, tapi mereka sudah mendapatkan informasi yang cukup lengkap melalui online, sehingga ketika mereka akan memutuskan transaksi secara offline, mereka sudah memiliki bekal informasi yang cukup karena memang sudah diberikan oleh para prinsipal atau brand secara digital. Nah, ke depan saya kira penggunaan marketplace akan semakin bertumbuh, dan ini trennya kalau saya perhatikan gitu ya, saya perhatikan juga memang pertumbuhan orang yang menggunakan membuat official store, brand-brand membuat official store itu juga cukup tinggi gitu ya. Bahkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Trust & Co, lebih dari 5.000 brand sudah memanfaatkan official store di marketplace dengan 127 juta lebih transaksi produk yang melalui official store. Dan bahkan beberapa penelitian menyebut bahwa official store itu hanya mempengaruhi 15-25% dari penjualan online, karena sisanya dilakukan penjualan dengan mitra penjualannya seperti reseller atau agent atau distributor mereka. Saya kira hal itu akan sangat berpengaruh. Nah, kalau di ranah brand, saya kira membangun brand awareness di ranah brand saya kira sangat memungkinkan untuk sangat tepat untuk membangun brand awareness di ranah digital, baik melalui website dengan konten-konten yang kreatif dan edukatif, yang kedua melalui sosial media atau melalui search engine. Saya kira kita bisa bangun awareness melalui di sana. Yang kedua adalah bagaimana membangun reputasi brand kita juga bisa memanfaatkan media digital, karena jumlah media digital di Indonesia hampir 50.000 katanya gitu ya. Jadi saya kira kita bisa memanfaatkan media digital dalam membangun reputasi dan kegiatan public relation dari brand tersebut, sehingga kepercayaan konsumen terhadap brand akan semakin meningkat. Nah, tidak hanya sampai di sana, tapi keterpilihan suatu produk sekarang semakin terbuka. Kalau kita lihat gitu ya di marketplace, berapa sih penjualan produk yang kita bisa akses, di situ juga akan terlihat. Yang kedua, rating dan review itu juga konsumen bisa akses, sehingga ketika mereka mengambil suatu keputusan untuk membeli suatu produk, ada advice atau advocate dari konsumen yang lain, sehingga konsumen akan dipermudah dalam mengambil suatu keputusan, Mas Agus. Oke, ya terima kasih Pak Tri. Saya tertarik dengan penjelasan Bapak tadi mengenai bahwa marketplace itu tadi terjadi pencarian dan penelusuran web paling banyak, Pak. Bapak tadi juga sudah menyinggung bahwa marketplace sangat efektif untuk mendongkrak popularitas sebuah brand gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana sebuah marketplace bisa mendongkrak popularitas sebuah brand, dan bagaimana strateginya brand ini memanfaatkan marketplace gitu Pak. Jadi kan setelah ada website gitu kan, media sosial, ternyata sekarang ini marketplace juga malah yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat gitu loh Pak. Pertama, kalau kita lihat sebelum kita mengambil suatu kebijakan, biasanya kita membuat suatu mapping cara konsumen berbelanja melalui internet, atau cara konsumen mengakses suatu produk atau suatu informasi, caranya seperti apa sih gitu ya. Yang pertama biasanya mereka akan melakukan penelusuran melalui mesin pencari gitu ya. Itu yang langkah pertama. Nah, pertanyaannya apakah brand atau produk kita sudah tampil di mesin pencari di page 1 sampai page 5 Google atau belum. Kalau sudah, saya kira kita bisa berkompetisi dengan brand-brand yang lain. Yang kedua, kebiasaan konsumen juga selain melakukan penelusuran melalui mesin pencari, mereka juga melakukan penelusuran produk itu melalui marketplace, Mas Agus. Jadi, dan juga rekan-rekan media yang lain. Jadi, mereka juga mencari produk-produk tertentu atau brand tertentu, mereka melalui marketplace. Nah, pertanyaannya apakah produk atau jasa kita sudah hadir di marketplace atau belum? Nah, biasanya memang yang menjual produk melalui marketplace bisa itu agent kita, distributor kita, atau memang official store dari prinsipal sendiri yang membuat official store di marketplace tersebut. Nah, ketika mereka melakukan penelusuran terhadap produk tertentu, tentunya mereka langkah kedua biasanya mereka akan menilai apakah
brand tersebut atau produk tersebut memiliki kualitas yang bagus atau tidak, mereka akan cek dari review konsumen yang sudah membeli produk tersebut, atau mereka mengecek melalui review-review yang ada di sosial media, atau mereka melakukan cek melalui YouTube gitu ya. Kalau kita lihat banyak sekarang key opinion leader yang melakukan review terhadap produk-produk tertentu, itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Atau ulasan-ulasan yang ada di berbagai media itu juga sangat berpengaruh terhadap interest konsumen atau calon konsumen ketika mereka akan menentukan pilihannya terhadap suatu produk. Nah, ketika mereka sudah interest terhadap suatu produk, kecenderungan ketiga adalah mereka akan bertanya, akan chat. Tadi dari Aqua Japan menyampaikan begitu ya, dalam waktu sekian jam itu sudah dijawab. Nah, memang saya kira ini penting, maksimal tadi ya disampaikan. Jadi betul, kalau secara di internet memang kecepatan dalam menjawab pertanyaan atau kebutuhan dari konsumen itu perlu dilakukan secara cepat, karena supaya untuk meyakinkan konsumen untuk membeli suatu produk tertentu gitu ya, untuk membeli suatu produk tertentu. Ketika mereka sudah bertanya A to Z tentang apa yang mereka inginkan gitu ya, tentunya confident itu akan terjadi. Yang keempat, baru mereka melakukan action atau mereka melakukan pembelian. Nah, ketika mereka akan sebelum melakukan pembelian, biasanya akan mereka compare harga produk A, produk B, produk C gitu ya, dengan berbagai benefit dan keunggulan masing-masing gitu. Ketika mereka sudah melakukan transaksi, nah kemudahan berbelanja melalui online ini karena sudah dilakukan dengan sistem pembayaran yang dimudahkan, baik melalui dompet digital gitu ya, atau melalui transfer, atau melalui sarana kartu kredit atau dan lain sebagainya. Saya kira ini juga mempermudah konsumen dalam membeli suatu produk. Nah, ketika sudah melakukan pembelian, baru mereka diminta untuk memberikan rating atau penilaian terhadap produk tersebut, baik dari sisi aspek produk maupun aspek layanannya. Nah, ketika mereka memberikan review dan rating, konsumen yang lain akan melihat dan membaca, sehingga ini akan menginfluence konsumen lain untuk melakukan transaksi yang sama. Itu Mas Agus. Terima kasih Pak Tri atas penjelasannya. Menarik sekali obrolan kita pada siang hari ini. Dikarenakan waktu sudah habis, saya akan mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir pada siang hari ini. Saya ulangi lagi. Yang pertama Bapak Sabto Adiputro, Product Manager Aqua Japan, Bapak Lugi Nugroho, Marketing Director PT Fajar Lestari atau Dexon, Ibu Saskia Damanik selaku Digital Manager ICE Group Holding Pti Ltd, Ibu Dini Sari selaku Marketing Manager PT Citycon Nusantara Industries, dan tentu saja Pak Tri selaku CEO Trust & Co Indonesia. Rekan-rekan media, demikian tadi press conference Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brand.